Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aditya Putra Velma 1904156198, Esti Nur Rahayu 1904113604, Rahmat Rifaldi 1904110603, Sarifah Kralisa Fauzia Bilfaqih 1904111631, terakhir Jurizki Peniungan 1904156605. Kali ini kami akan menjelaskan apa itu fotodinamika. Terapi fotodinamik. Apa itu terapi fotodinamik? Terapi fotodinamik adalah metode yang menggunakan obat-obatan sensitif cahaya dan sumber cahaya dengan tujuan menghancurkan sel tubuh yang abnormal. Berdasarkan sejumlah penelitian, terapi ini mampu memicu sistem kekebalan tubuh sehingga membantu dalam penghancuran sel abnormal tersebut. Prosedur ini umumnya dilakukan untuk mengatasi penyakit kulit seperti jerawat hingga kanker kulit dan berbagai jenis kanker pada organ tubuh lain. Selain itu, terapi fotodinamik juga bisa membantu dalam menangani infeksi bakteri, jamur, dan virus. Kenapa terapi fotodinamik diperlukan? Obat sensitif cahaya diaktifkan oleh sinar dengan panjang gelombang spesifik yang biasanya berasal dari sinar laser. Obat yang telah diaktifkan ini akan menghancurkan sel yang menjadi target pengobatan. Terapi fotodinamik dapat mengobati area tubuh yang spesifik sehingga prosedur yang lebih invasif seperti operasi dapat dihindari. Siapa yang membutuhkan terapi fotodinamik? Pertama, penderita aktinik keratosis yang ditandai dengan bercak kering dan bersisik pada kulit. Bercak ini terbentuk akibat paparan sinar matahari dalam waktu yang lama dan dapat berkembang menjadi kanker kulit bila dibiarkan. Kedua, penderita Barrett's esophagus. Penyakit ini ditandai dengan perubahan dinding kerongkongan yang dapat berkembang menjadi kanker jika tak ditangani. Ketiga, penderita penyakit Bowen, yakni kanker kulit stadium dini. 4. Penderita karsinoma sel basal, yaitu salah satu jenis kanker kulit. Yang kelima, penderita degenerasi makula, yakni penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Yang terakhir, kanker esofagus, mulut, dan paru-paru. Siapa saja yang tidak boleh menjalani terapi fotodinamik? Yang pertama yaitu anak-anak. Yang kedua, orang yang mengidap porfiria, yakni salah satu kelainan darah. Lalu, orang yang memiliki alergi terhadap zat yang digunakan dalam terapi fotodinamik. Yang terakhir adalah orang yang mengalami kondisi hipersensitif terhadap cahaya. Lalu, apa saja persiapan untuk menjalani terapi fotodinamik? Nah, yang pertama yaitu memberitahukan dokter mengenai ada tidaknya alergi. Yang kedua, tidak merokok selama beberapa hari sebelum prosedur hingga 1-2 minggu setelahnya. Yang ketiga, tidak mengonsumsi alkohol dalam jumlah banyak selama beberapa hari sebelum prosedur. Yang terakhir, datang ke klinik tanpa memakai kosmetik, pelembab, maupun tabir surya pada kulit yang akan diperiksa. Bagaimanakah prosedur terapi fotodinamik itu dilakukan? Yang pertama ada tahap persiapan. Pasien akan diberikan obat sensitif cahaya. Obat ini bisa berupa bentuk krim, larutan untuk diminum, ataupun dalam bentuk obat suntik. Pasien lalu diminta untuk pulang dan kembali ke rumah sakit setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Langkah ini diperlukan agar obat dapat terserap oleh sel-sel abnormal dalam tubuh. Yang kedua ada terapi cahaya. Bius lokal umumnya diberikan supaya pasien tetap tenang dan tidak merasa nyeri selama prosedur. Cahaya atau sinar laser akan diarahkan kepada area tubuh yang memerlukannya selama sekitar 10-45 menit. Alat khusus seperti endoskop, yaitu selang kecil dengan lampu dan kamera di ujungnya, dapat digunakan dalam terapi cahaya bila perlu, misalnya untuk area kulit yang sulit dicapai. Apa saja yang perlu diperhatikan setelah terapi fotodinamik? Setelah terapi fotodinamik, pasien perlu menghindari paparan sinar matahari selama 1-2 hari. Sebagian besar pasien dapat beraktivitas dengan normal setelahnya. Apa saja risiko komplikasi terapi fotodinamik? 1. Komplikasi umum. Rasa terbakar atau nyeri saat terapi cahaya dilakukan. Sensasi ini akan hilang secara sendirinya setelah prosedur.
Jika obat sensitif cahaya diberikan melalui suntikan, maka mata atau kulit pasien bisa menjadi lebih sensitif terhadap cahaya, sehingga 6 minggu pasca prosedur. Yang kedua, komplikasi berdasarkan bagian tubuh yang menjalani terapi fotodinamik. Pada kulit, terapi fotodinamik pada kulit dapat membuat kulit kemerahan, membengkak, atau melepuh selama beberapa hari. Kerak kulit juga bisa terbentuk hingga beberapa minggu setelahnya. Warna kulit pun bisa menjadi lebih gelap atau lebih terang, serta rambut pada lokasi yang bersangkutan dapat mengalami kerontokan. Pada mulut, kerongkongan dan paru-paru, bila terapi fotodinamik dilakukan pada mulut, kerongkongan dan paru-paru, efek sampingnya bisa meliputi batuk, batuk berdarah, sulit menelan, atau sesak napas. Keluhan ini biasanya berlangsung sementara. Pada mata, untuk terapi fotodinamik yang dilakukan pada mata, risiko kebutaan dapat terjadi. Namun, komplikasi ini sangat jarang. Sekian pembahasan dari kami tentang terapi fotodinamik. Thank you.